Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sri Kustini dan juga Nurul Khairiah Ulfa akan menjelaskan tentang kesulitan belajar khusus. Pada kesulitan belajar khusus ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar khusus. Yang kedua, faktor penyebab kesulitan belajar khusus. Yang ketiga, cara mengidentifikasi kesulitan belajar khusus. Dan yang keempat, penanganan kesulitan belajar khusus. Pembahasan pertama yaitu pengertian kesulitan belajar khusus. Kesulitan belajar khusus disebut learning disability, yaitu kondisi di mana anak tidak bisa belajar dengan optimal dikarenakan adanya gangguan pada saraf, emosi, kromosom, dan neuron pada otak. Learning disability juga diartikan sebagai kelainan dalam satu atau lebih proses psikologi dasar, termasuk dalam pengertian dan penggunaan bahasa bicara atau menulis yang mana ditunjukkan oleh diri anak dengan tidak baiknya kemampuan untuk mendengar, berpikir, bicara, membaca, menulis, mengeja, atau mengerjakan penjumlahan matematika. Menurut National Joint Committee on Learning Disability, bahwa learning disability yaitu kelompok kelainan yang heterogen yang termanifestasi sebagai kesulitan yang bermakna dalam memperoleh dan menggunakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, menulis, mengeluarkan pendapat, dan matematika yang disebabkan fungsi sistem syaraf pusat. Learning disability ini dapat menyertai kelainan lain seperti kelainan sensorik, retardasi mental, kelainan sosial, dan emosional, atau pengaruh lingkungan, tapi bukan akibat langsung dari kelainan atau pengaruh tersebut. Selanjutnya, macam-macam learning disability pada anak yang sering terjadi diantaranya disleksia, yaitu tidak kecakapan dalam membaca yang diakibatkan lemahnya memori visual dan kelemahan orientasi kanan-kiri. Disgrafia, yaitu suatu kondisi di mana anak kesulitan dalam mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Diskalkulia, suatu kondisi anak yang tidak melakukan perhitungan angka, pengurutan, dan membandingkan angka. Karakteristik umum yang biasanya terjadi adalah kesulitan mempertahankan atensi ketika menghadapi distraksi, keterampilan membaca yang buruk, strategi belajar dan memori tidak efektif, kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan penalaran abstrak, kurangnya pemahaman akan diri dan memiliki motivasi rendah, keterampilan motorik yang buruk dan keterampilan sosial yang buruk. Jadi, tidak setiap anak yang tidak bisa membaca atau menulis termasuk learning disability. Tetapi ada karakteristik tertentu yang menjadi ciri-ciri seorang anak memiliki gangguan atau kesulitan belajar khusus. Selanjutnya, ada 4 aspek ketidakmampuan atau kesulitan pada anak. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu dalam membaca, berhitung, dan berpikir. Yang kedua, ada aspek sosial, yaitu kesulitan berhubungan dengan orang lain atau menunjukkan perilaku yang tidak tepat. Yang ketiga, aspek bahasa, sulit mengekspresikan diri secara lisan atau tertulis atau dalam memproses bahasa. Yang keempat, aspek motorik, yaitu keterampilan motorik kasar, psikomotor, atau keterampilan perseptual motorik atau kombinasi ketiganya. Selanjutnya, faktor penyebab kesulitan belajar khusus. Faktor keturunan atau genetik bisa jadi pemicu yang sangat dominan terhadap terjadinya anak mengalami learning disability. Seorang peneliti Herman dalam Crick dan Gallagher 1986 yang meneliti disleksia pada kembar identik dan tidak identik menemukan bahwa frekuensi disleksia pada kembar identik lebih besar daripada kembar tidak identik, sehingga dia menyimpulkan bahwa ketidakmampuan mengeja, membaca, dan menulis adalah suatu yang diturunkan. Learning disability tersebut bisa menjadi semakin buruk ketika tidak ada penanganan dari orang tua. Untuk mengetahui seorang anak mengalami gangguan belajar khusus, kadang harus berkonsultasi dengan pakar atau ahli di bidangnya. Namun, tidak bisa setiap orang tua untuk berkonsultasi dan langsung memecahkan solusi. Selanjutnya, cara mengidentifikasi anak kesulitan belajar khusus yaitu dengan melakukan langkah-langkah untuk membantu anak. Yang pertama, mencatat anak
dengan berbagai induksi, antara lain yaitu pada tugas atau kegiatan akademisnya sering tidak selesai, kualitas pekerjaannya buruk, tidak ada motivasi belajar, atau sering tidak masuk di sekolah. Yang kedua, melakukan pengamatan sistematik pada masing-masing anak. Yang ketiga, menggunakan alat instrumen seleksi. Yang keempat, testing psikomotorik, yaitu asesmen potensi intelektual, asesmen hasil belajar, dan asesmen berbagai modalitas. Dan yang kelima, dapat juga mencari data lain seperti case history melalui interview, observasi, informasi testing, dan formal standar test. Dan pembahasan yang terakhir yaitu penanganan kesulitan belajar khusus. Penanganan kesulitan ini bisa dibantu oleh dua orang, yaitu guru dan orang tua. Adapun untuk guru, Igbo dan Johim membahas mengenai penanganan siswa dengan learning disability menggunakan metode teacher made instruction material, yaitu bahan ajar yang dikembangkan oleh guru tertentu untuk memudahkan pengajaran atau pembelajaran yang tentunya tidak terlepas dari rancangan pembelajaran yang ditetapkan dari awal. Atau guru menggunakan metode fonologis dan ortografis, dapat digunakan untuk siswa yang mengalami kesulitan membaca. Fonologis adalah bunyi dari kata tertentu yang mirip dengan kata lain, dan ortografis adalah tulisan kata tertentu yang mirip dengan kata lain. Dengan itu, guru menggunakan metode ini, siswa menunjukkan kemampuan membaca yang sama dengan teman sebayanya. Fonologis dan ortografis merupakan proses yang berbeda dan mungkin saja seorang siswa lebih mudah mengeja dengan menekan bunyinya. Begitu pula sebaliknya, ada siswa yang dapat mengeja dengan melihat tulisannya yang dibandingkan dengan kata lainnya. Guru dengan metode ini dapat dilakukan oleh orang tua dengan bantuan kartu yang bertuliskan huruf tertentu untuk mengajarkan mengeja. Adapun cara penanganan orang tua yaitu memberikan pendidikan sendiri, dapat juga digunakan metode homeschooling. Karena ada beberapa alasan untuk orang tua memutuskan untuk mendidik anaknya sendiri, yaitu mengajarkan pendidikan moral dan keagamaan, memperkuat hubungan keluarga, ketidakpuasan mengenai sekolah dan juga kurikulum yang diberikan, atau keinginan untuk membuat bahan ajar yang unik khusus untuk anaknya, dan melakukan penelitian mengenai anak disleksia yang dididik orang tuanya dengan cara homeschooling. Orang tua dapat secara bebas menentukan materi apa yang akan diberikan, pengajaran seperti apa yang ingin diberikan, dan berapa lama anak harus belajar. Para orang tua dapat menerima pengetahuan mengenai disleksia dan homeschooling melalui konsultasi dengan psikologi ahli, mengikuti seminar homeschooling, berkonsultasi dengan organisasi homeschooling. Menurut Bochart, anak disleksia yang disekolahkan di sekolah umum tidak selalu mendapatkan penanganan yang membantu mereka dalam membaca, maka dari itu orang tua perlu memberikan pendidikan khusus bagi anaknya. Mungkin sekian dari kami, semoga presentasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.